Halo semua, kembali di mata kuliah Biostatistik dan Epidemiologi. Saya, Ibu Eka, akan mendiskusikan topik sesi ini yaitu SEM-PLS. Tujuan pembelajaran sesi ini adalah mengaplikasikan multivariat SEM-PLS. PLS dicirikan sebagai teknik yang paling sesuai jika tujuan penelitian adalah prediksi atau pemodelan eksplorasi. Pemodelan PLS direkomendasikan pada tahap awal pengembangan teori untuk menguji dan memvalidasi model eksploratori. Kelebihan PLS meliputi kemampuan untuk memodelkan beberapa dependen dan juga beberapa independen, kemampuan untuk menangani multikolinearitas di antara para independen, ketangguhan dalam menghadapi noise data dan data yang hilang, dan menciptakan variabel-variabel laten independen secara langsung atas dasar produk silang yang melibatkan variabel respons sehingga menghasilkan prediksi yang lebih kuat. Software yang dapat digunakan untuk uji SEM-PLS dinamakan SmartPLS. Jika ingin mempelajari lebih lanjut, silakan dapat mempelajarinya di link terlampir dan dapat mendownload free trial. Silakan juga dapat membaca buku yang dikembangkan oleh Garson untuk detail dari memahami SEM-PLS. Oleh karena SEM-PLS menggunakan software di luar SPSS, pada sesi ini kita akan mempelajari SEM-PLS melalui artikel yang dikembangkan oleh Mansori dan kawan-kawan. Judul penelitiannya adalah Mekanisme Kemarahan dan Afek Negatif terhadap terjadinya perilaku menyimpang di tempat kerja. Sebuah bukti empiris di kalangan perawat Malaysia di rumah sakit umum. Terlampir adalah abstrak penelitian oleh Mansori dan kawan-kawan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris perilaku menyimpang di tempat kerja dan antesedennya di antara perawat Malaysia di rumah sakit umum. Penelitian ini menggunakan SEM-PLS untuk data analisis. Hasil penelitiannya adalah sifat kemarahan memicu perilaku menyimpang di tempat kerja pada perawat Malaysia, sehingga mendukung argumen bahwa sifat kepribadian dapat meningkatkan perilaku menyimpang dengan p-value di bawah 0,05. Pada saat yang sama, tidak ada bukti bahwa afek negatif dapat memengaruhi perilaku menyimpang di tempat kerja di antara perawat di rumah sakit umum terpilih di Malaysia. Kesimpulannya adalah perawat Malaysia memiliki afektivitas positif yang berhubungan dengan emosi positif seperti kebahagiaan, minat kerja, dan perhatian. Di sisi lain, para perawat mengalami tingkat kelelahan emosional yang tinggi. Penelitian lebih lanjut harus menyoroti pemahaman yang lebih dalam tentang pengalaman kerja perawat Malaysia dan stres di tempat kerja yang memengaruhi kesehatan fisik dan mental mereka. Hal pertama yang dapat dilakukan untuk melihat hasil SEM-PLS adalah uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas pada tabel ini dilihat dari convergent validity yang menunjukkan korelasi yang tinggi antara variabel laten yang diukur dengan indikator yang berbeda. Convergent validity dapat diuji dengan melihat nilai loading dan AV. Uji reliabilitas bertujuan untuk mengukur tingkat konsistensi internal model SEM-PLS. Pada tabel terlampir dapat dilihat nilai AV dan CR. AV atau Average Variance Extracted. Nilai AV yang tinggi umumnya di atas 0,5 menunjukkan bahwa model memiliki reliabilitas yang baik. Nilai AV yang rendah menunjukkan bahwa model perlu diperbaiki. Seperti yang ditunjukkan pada tabel 3, muatan atau loading pada semua indikator berkisar antara 0,631 hingga 0,849, yang lebih tinggi dari nilai batas minimum 0,5. Sehingga dapat dinyatakan semua konstruk laten menunjukkan validitas konvergen yang memadai. Selain itu, nilai-nilai CR atau composite reliability variabel laten berkisar antara 0,903 hingga 0,968, lebih tinggi dari nilai 0,70 yang mengindikasikan homogenitas yang cukup besar dan menunjukkan bahwa model memiliki reliabilitas yang baik. Langkah kedua yang dapat dilakukan adalah melihat rasio heterotrait monotrait atau HTMT dari korelasi antara variabel-variabel penelitian yang digunakan untuk menguji validitas diskriminan model pengukuran. Hasil yang disajikan pada tabel 4 menunjukkan bahwa nilainya berkisar antara 0,295 hingga 0,499. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa
Validitas diskriminan yang ditunjukkan oleh nilai HTMT dalam penelitian ini tidak melebihi 0,90. Masalah kolineritas diidentifikasi sebelum pengujian hipotesis untuk mencegah bias dalam menghitung koefisien jalur. Pengujian terjadi atau tidaknya multikolineritas antar indikator dalam blok formatif menggunakan nilai VIF. Jika nilai VIF lebih dari 10, terjadi kolineritas antara indikator dalam satu blok formatif tersebut. Karena semua nilai VIF dan toleransi di bawah nilai ambang batas 5, kolineritas tidak menjadi masalah yang signifikan di antara prediktor dalam model ini, seperti yang ditunjukkan pada tabel 5. Dari model pengukuran, lihat gambar 2, nilai R2 untuk perilaku menyimpang di tempat kerja adalah 0,298, menunjukkan bahwa hanya 29,8% dari varians perilaku menyimpang di tempat kerja yang dapat dijelaskan oleh sifat kemarahan dan afek negatif. Setelah validasi model pengukuran, analisis jalur digunakan untuk menilai dua hipotesis, arah nilai beta, tingkat signifikansi nilai T, dan interval kepercayaan tingkat bawah dan tingkat atas, yang tidak mencakup angka 0. Semuanya dinilai untuk mengevaluasi struktur. Temuan bootstrapping, lihat tabel 6, menunjukkan bahwa sifat kemarahan terkait dengan perilaku menyimpang di tempat kerja, dengan p-value di bawah 0,05, yang mengindikasikan bahwa hipotesis 1 didukung. Di sisi lain, afek negatif tidak berhubungan dengan perilaku menyimpang di tempat kerja dengan p-value lebih dari 0,05, menunjukkan bahwa hipotesis 2 tidak didukung. PLS Predict memverifikasi relevansi prediktif dan memberikan prediksi tingkat kasus pada tingkat item atau konstruk. Jika semua perbedaan item PLS-LM lebih rendah, kekuatan prediksi yang kuat ditunjukkan. Jika semua lebih tinggi, relevansi prediksi tidak ditunjukkan. Jika mayoritas lebih rendah, kekuatan prediktif moderat ditunjukkan. Dan jika minoritas lebih rendah, kekuatan prediktif lemah ditunjukkan. Tabel 7 menunjukkan bahwa dengan pengecualian DWB4, semua kesalahan dalam model PLS lebih rendah daripada yang ada di LM, yang menunjukkan bahwa model tersebut memiliki kekuatan prediksi yang kuat. Summary dalam pembelajaran ini adalah, SAM-PLS merupakan salah satu uji multivariat yang dapat digunakan dalam lingkup kesehatan. Software yang dapat digunakan uji SAM-PLS adalah SMART-PLS. Terlampir adalah referensi pembelajaran kali ini. Selamat belajar!